Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian masih gak mampu untuk nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga masih gak mampu. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk tertawa. Hahaha. Oke, film yang akan kami review hari ini adalah salah satu film yang bisa bikin kita sakit kepala, pusing, mual-mual, dan gangguan kehamilan dan janin. Hei, canda. Tapi serius, film ini bisa bikin kita mind blowing maksudnya. Film ini diangkat dari novel berjudul sama karya Denis Lehane dan disutradarai oleh Martin Scorsese. Dan film ini punya banyak ending conclusion yang berbeda-beda. Apalagi kalau bukan Shutter Island. Shutter Island dirilis pada tahun 2010 dan berdurasi selama 148 menit. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai Edward Daniels, Mark Ruffalo sebagai Chuck Aule, Ben Kingsley sebagai Dr. John Cowley, Michael Williams sebagai Dolores Canal, Emily Mortimer sebagai Rachel Solando, dan masih banyak lagi. Film ini berhasil mendapat banyak penghargaan dan nominasi, dan salah satunya berhasil menyabet Teen Choice Award kategori film pilihan aktor thriller. Dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 8,2. Film ini juga merupakan salah satu film bergenre psychological thriller terbaik yang wajib kalian tonton. Shutter Island bercerita tentang seorang US Marshal bernama Edward Daniels dan partner barunya bernama Chuck yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus hilangnya pasien rumah sakit jiwa yang bernama Rachel Solando. Di sebuah pulau terpencil, dalam penyelidikannya, banyak sekali hal yang tidak beres, entah itu di pulau tersebut atau di diri Edward Daniels sendiri. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau kasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk, mari sini kita ceritain. Film dibuka dengan memperlihatkan Teddy atau Edward Daniels, seorang US Marshal yang sedang mabuk laut di kapal feri dan bertemu dengan partner barunya yang bernama Chuck. Mereka berdua baru sama-sama ketemu untuk pertama kalinya dan ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus hilangnya pasien yang bernama Rachel Solando di rumah sakit jiwa Archelief yang berada di sebuah pulau terpencil bernama Shutter Island. Rachel Solando sendiri dibawa ke Archelief karena membunuh 3 anaknya dengan cara menenggelamkannya di danau samping rumahnya. Mereka berdua sampai di Shutter Island sebelum badai besar menyerang. Di Shutter Island, mereka disambut oleh wakil sipir yang bernama Warden McPherson dan menjelaskan bagian-bagian dari Shutter Island. Dia juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa gedung tempat pasien dirawat. Sebelum mereka masuk ke kompleks tersebut untuk bertemu dengan Dr. Cowley, tak lupa pistol mereka disita dulu karena benda berbahaya. Di sini terlihat Chuck agak kesusahan untuk mengeluarkan pistol miliknya. Pas masuk ke kompleks rumah sakit jiwa tersebut, mereka melihat banyak sekali pasien dan ada satu pasien yang serem abis, yang seolah-olah menyuruh Daniels untuk diam. Lalu ketemulah mereka dengan Dr. Cowley di ruangannya. Dr. Cowley lalu memperlihatkan foto Rachel Solando ke Daniels dan Chuck. Pas lihat foto Rachel Solando, Daniels tiba-tiba flashback tentang suatu kejadian di mana dia melihat banyak sekali tumpukan mayat yang membuat dirinya pusing. Awalnya ini dianggap sebagai efek mabuk laut dan diberi obat oleh Dr. Cowley. Dr. Cowley pun menjelaskan kronologi hilangnya Rachel Solando. Mereka bingung karena Rachel Solando seperti hilang begitu saja di ruangan yang tertutup. Tidak ada jejak sama sekali. Daniels dan Chuck pun diajak ke kamar Rachel Solando. Dan seperti yang dibilang oleh Dr. Cowley, tidak ada jejak sama sekali. Namun, Daniels berhasil menemukan sebuah kertas yang bisa dianggap petunjuk yang disimpan di bawah ubin kasur. Kertas tersebut bertuliskan The Law of War, Who is 67. Melihat ada yang janggal, Daniels pun meminta akses untuk memeriksa file para staf dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit tersebut. Namun permintaan tersebut seperti ditolak oleh Dr. Cowley. Daniels dan Chuck pun diajak ikut untuk menyelusuri pulau bersama petugas keamanan yang lain untuk mencari petunjuk tentang hilangnya Rachel Solando.
Namun pencarian tersebut dihentikan karena sudah mulai malam dan cuaca pun mendung seperti angin badai. Setelah itu, para staf dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit tersebut dikumpulkan untuk diinterogasi. Dan salah satu perawat bilang kalau sebelum Rachel Solando hilang, Rachel Solando mengikuti sebuah sesi perawatan yang dipimpin oleh Dr. Lester Sheehan. Mendengar pernyataan tersebut, Daniels pun meminta ke Dr. Coley untuk bertemu dengan Dr. Lester Sheehan. Namun, permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan karena Dr. Lester Sheehan sudah pergi dengan kapal feri tadi pagi untuk berlibur. Makin janggal kan? Masa udah tahu ada pasien yang hilang, tapi salah satu dokter pergi gitu aja buat liburan. Nggak habis ide, Daniels pun meminta ke Dr. Coley untuk menelpon Dr. Lester Sheehan. Dikabulin tuh permintaannya sama Dr. Coley. Tapi sayangnya sambungan telepon terganggu karena ada badai. Lalu Daniels dan Chuck dibawa oleh Dr. Coley untuk bertemu dengan Dr. Jeremiah Nairing. Di ruangan tersebut terdapat lagu yang mengingatkan Daniels tentang kejadian perang masa lalunya yang membuat dia trauma sampai sekarang. Daniels dan Chuck pun tetap meminta akses untuk memeriksa file para staf dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit tersebut, namun tetap ditolak oleh Dr. Coley maupun Dr. Jeremiah Nairing. Kayak ada yang disembunyikan gitu ya. Lalu Daniels dan Chuck pun diantar ke kamarnya untuk istirahat. Pas lagi enak-enak tidur, Daniels pun memimpikan istrinya yang sudah meninggal, dan sepertinya Daniels masih belum bisa melupakan istrinya. Keesokan harinya, Daniels dan Chuck pun meminta untuk menginterogasi teman-teman Rachel Solando yang mengikuti sesi perawatan terakhir sebelum Rachel menghilang. Saat sesi interogasi, Daniels selalu bertanya, "Lo kenal Andrew Ladis gak?" Kayak gitulah ya. Kepada para pasien rumah sakit jiwa tersebut, namun tidak ada yang mengenalnya. Siapakah Andrew Ladis ini? Nanti kita jelasin. Sesi interogasi pun berlanjut hingga saat Daniel menginterogasi seorang ibu-ibu yang dirawat di rumah sakit tersebut karena membunuh suaminya dengan kapak. Ibu-ibu tersebut meminta segelas air dan langsung diambilkan oleh Chuck. Pas Chuck lagi pergi, ibu-ibu tersebut dengan cepat menuliskan sesuatu di buku catatan milik Daniels. Lalu Daniels pun bertanya kepada ibu-ibu tersebut, apakah dia tahu Andrew Ladis? Ibu-ibu tersebut menjawab tidak, dengan sangat gugup dan gemetaran. Hal tersebut membuat Chuck sedikit curiga dan bertanya kepada Daniels apa yang terjadi dan siapakah Andrew Ladis ini. Daniel yang awalnya ragu akhirnya menjelaskan siapa Andrew Ladis kepada Chuck. Dan dari cerita Daniels ini, kita tahu kalau Andrew Ladis adalah petugas penjaga apartemen dan orang yang bertanggung jawab atas kematian istri Daniel. Andrew Ladis ini juga punya luka di wajahnya dari pelipis kanan kepala hingga rahang bawah kiri. Daniels pun menjelaskan seluruh catatan kriminal Andrew Ladis hingga dinyatakan hilang seperti kasus Rachel Solando. Lalu mereka berdua tiba di kuburan yang berada di pulau tersebut untuk mencari tahu apakah ada kuburan milik Andrew Ladis di pulau ini. Dan di kuburan ini juga Daniels ngasih tahu Chuck catatan yang dikasih ibu-ibu yang mereka interogasi sebelumnya yang bertuliskan run. Deng. Saat masih mencari apakah ada kuburan milik Andrew Ladis, badai makin kencang menerjang dan membuat mereka berdua harus berlindung di sebuah bangunan tua di dekat kuburan tersebut. Di bangunan tersebut, saat sedang menunggu badai reda, Daniels menceritakan pengalamannya dalam misi pembebasan di Dachau. Ketika dia masih menjadi TNI Angkatan Darat, Daniels pun percaya pada sebuah konspirasi yang terjadi di rumah sakit jiwa di Shutter Island ini, di mana seluruh petugas dan dokter sepertinya memanipulasi dan mencuci otak seluruh pasien yang ada. Daniels pun menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya dia datang ke Shutter Island ini adalah untuk mengungkapkan kepada publik tentang kejanggalan yang terjadi di rumah sakit jiwa ini. Dan kasus hilangnya Rachel Solando yang terjadi digunakan oleh Daniels untuk mencari keberadaan Andrew Ladis. Mendengar pernyataan tersebut, Chuck pun punya pemikirannya sendiri dan balik bertanya kepada Daniels, bagaimana jika kedatangan Daniels ke pulau ini sudah direncanakan dan membuat mereka berdua akhirnya terjebak di pulau ini selamanya. Dan Chuck pun akhirnya ragu bahwa Rachel Solando ini beneran ada atau hanya rekayasa yang dibuat rumah sakit jiwa tersebut untuk menjebak mereka. Lalu mereka berdua dijemput dengan mobil oleh Warden McPherson. Setelah bersih-bersih dan ganti baju, Daniels dan Chuck datang ke sebuah pertemuan dan menyela pertemuan tersebut. Daniels pun menjelaskan tentang tulisan Rachel Solando yang bertuliskan The Law of War, Who is 67,
Setelah mendengar percakapan mereka tentang jumlah seluruh pasien yang berada di gedung A, B, dan C, yang jika ditotal seluruhnya berjumlah 66 pasien. Jadi Daniels mengira ada satu pasien lagi yang disembunyikan identitasnya. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Dr. Cowley, dan dia pun memberitahu bahwa Rachel Solando sudah berhasil ditemukan. Dan lanjut part 2.